Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang cara mengisi rencana aksi di e-kinerja BKN. Nah, sebelum kita mengisi rencana aksi, terlebih dahulu SKP periode yang kita ajukan sudah disetujui oleh atasan seperti ini. Ini kalau atasan sudah menyetujui, sudah merupakan SKP persetujuan sebagai laporan kinerja triwulan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka sudah bisa kita mengisi rencana aksi di SKP kita atau di periode penilaian dimaksud. Misalnya periode penilaian triwulan 1 dari Januari sampai dengan Maret, akhir Maret. Nah, untuk mengisi rencana aksi seperti ini, ketika sudah disetujui, ini sudah merupakan persetujuan, maka kita tinggal masuk ke menu penilaian. Seperti ini, masuk ke menu penilaian. Setelah itu, kalau misalnya kita belum menambahkan periode penilaian, maka kita bisa klik tambah periode penilaian. Misalnya tinggal kita pilih triwulan 1, triwulan 2 dan seterusnya. Nah, karena di sini saya sudah membuat periode penilaian, berarti kita tinggal scroll ke bawah. Sekedar informasi, kalau misalnya ada periode penilaian yang double atau dibuat 2 kali, maka kita bisa menghapus duplikatnya. Nah, kita lanjut. Karena di sini saya sudah buat ini untuk SKP guru. Langkah berikutnya adalah kita tinggal menambahkan rencana aksi sebelum mengisi bukti dukung. Coba kita buka bukti dukungnya. Nah, bukti dukung di sini kita belum bisa mengisi dikarenakan kita belum mengisi RHK, rencana aksi. Jadi kita belum bisa menginput bukti dukung karena rencana aksi kita belum buat. Nah, sekarang kita kembali ke menu penilaian tadi. Lalu untuk mengisi rencana aksi, kita tinggal klik rencana aksi. Ini sudah muncul seperti ini. Nah, caranya mudah saja. Kita tinggal menambahkan saja. Kita tambahkan. Nah, misalnya rencana aksinya apa? Kalau misalnya ini guru, biasanya misalnya ini contoh saja, perangkat pembelajaran, targetnya 1 dokumen. Nah, jadi caranya kita tinggal tambah, terus masukkan rencana aksinya apa, lalu targetnya apa. Lakukan langkah ini sampai selesai sesuai dengan RHK yang sudah kita isi sesuai dengan periode dimaksud, periode penilaian dimaksud, atau periode SKP yang kita buat. Ini kita tambah. Jadi dilakukan semua sampai selesai di bawah. Sampai selesai. Silakan disesuaikan dengan RHK masing-masing rencana aksinya. Silakan diisi. Nanti tinggal sesuaikan di sini.
sesuai dengan RHK masing-masing. Silakan disesuaikan apa rencana aksinya sesuai dengan rencana hasil kerja yang sudah diisi. Oke, silakan disesuaikan sendiri. Oke. Nah, ini kita sudah selesai mengisi rencana aksi. Ini rencana aksinya boleh lebih dari satu. Misal ini untuk guru, ada misalnya tersusun nanti laksananya program perencanaan proses pembelajaran. Misalnya di sini ada perangkat pembelajaran, maka kalau mau menambahkan juga yang lain boleh. Jadi bisa rencana aksinya lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Nanti kalau sudah mengisi rencana aksi, kalau kita cek di pengisian bukti dukung, ini berarti kita sudah bisa menginput bukti dukung. Nah, ini sudah bisa mengisi bukti dukung, kemudian sudah bisa mengisi realisasi. Jadi sebelumnya tadi ketika kita buka, kita belum bisa mengisi bukti dukung karena kita belum mengisi rencana aksi. Karena sudah kita isi, maka sekarang sudah bisa kita menginput bukti dukung. Baik, terima kasih. Saya kira itu untuk cara membuat rencana aksi atau mengisi rencana aksi di SKP periode berjalan atau periode yang kita maksud, misalnya periode triwulan 1 atau periode Januari sampai dengan Maret. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.